Kubur sudah masa lalu yang berlalu. Soba abu, monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang main tua, main trip mantan hancur. Stop sudah jangan kau atur, kau bukan lagi donatur, skakmat selesai main catur. Lupa nama tapi masih Malura. Esto se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes quitar. Yo sé que te va a gustar, tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar y que esto se fue mundial. Hah? Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Halo semuanya, selamat datang di video dokumenter kami. Hari ini kita akan membahas sebuah kemelut pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Bayangkan Indonesia tahun 1960-an, sebuah negara muda yang baru merdeka, penuh semangat revolusi, tetapi juga diliputi krisis ekonomi, konflik politik, dan tekanan internasional. Pergantian kekuasaan ini bukan sekedar peralihan jabatan presiden, melainkan sebuah drama politik yang menentukan arah bangsa selama puluhan tahun ke depan. Mari kita telusuri bersama langkah demi langkah bagaimana peristiwa terjadi. Presiden Soekarno adalah tokoh karismatik yang membawa kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dalam masa demokrasi parlementer yang begitu banyak dengan konflik, ia memperkenalkan sistem demokrasi terpimpin pada akhir tahun 1950-an. Dalam sistem ini, presiden merupakan pusat kekuasaan, sementara peran partai politik dan parlementer semakin lemah. Soekarno mencoba menyatukan tiga kekuatan besar bangsa, yaitu nasionalis, agama, dan komunis dalam konsep bersatu. PKI saat itu berkembang pesat, menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia dengan jutaan anggota. Soekarno melihat PKI sebagai mitra penting untuk menyeimbangkan kekuatan militer. Namun, kondisi ekonomi Indonesia semakin memburuk. Inflasi mencapai lebih dari 600%. Harga beras melambung, rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Utang luar negeri menumpuk. Sementara proyek mercusuar Soekarno seperti pembangunan Monas dan Gelora Bung Karno dianggap membebani keuangan negara. Di sisi politik, ketegangan antara militer dan PKI semakin tajam. Militer merasa terancam oleh pengaruh PKI yang semakin besar. Sementara PKI merasa mendapat perlindungan dari Soekarno. Situasi ini menjadi bom waktu yang siap meledak. Peristiwa G30 STK. Pada malam 30 September 1965, kelompok pasukan menculik dan membunuh 6 TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Para jenderal telah gugur, kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Militer segera menuduh PKI sebagai dalang. Soeharto, Panglima Kostrad, bergerak cepat mengambil alih kendali keamanan. Ia menguasai RRI dan kantor telekomunikasi, lalu menyampaikan pengumuman bahwa dirinya memegang kendali untuk memulihkan keadaan. Ketakutan meluas di masyarakat. PKI dianggap sebagai ancaman besar. Terjadi penangkapan massal terhadap orang-orang yang diduga terkait PKI. Di berbagai daerah terjadi pembantaian yang menelan korban ratusan ribu jiwa. Hingga kini, peristiwa ini masih menyisakan kontroversi. Apakah benar PKI dalangnya atau ada skenario politik lain di balik tragedi tersebut? Yang jelas, peristiwa G30S menjadi titik balik yang membuka jalan bagi Soeharto untuk tampil sebagai tokoh sentral dalam politik Indonesia. Tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan Super Semar. Surat ini memberi wewenang kepada Soeharto untuk memberikan langkah-langkah sebagai keamanan dan ketertiban.
dengan Super Semar, Soeharto segera membubarkan PKI dan melarang ajaran komunisme. Ia juga menangkap tokoh-tokoh yang dianggap berseberangan. Super Semar menjadi simbol transisi kekuasaan dari Soekarno dan Soeharto. Meski Soekarno secara resmi menjabat menjadi presiden, namun Super Semar menyimpan misteri. Ada versi yang mengatakan Soekarno menandatangani di bawah tekanan militer. Ada pula dugaan bahwa isi diem manipulasi. Hingga kini naskah asli penandatangannya masih berlangsung di kalangan sejarawan. Walau Soeharto setelah menerima Super Semar, Soeharto kemudian membubarkan PKI dan melarang semua aktivitas yang berbau nasionalisme. Dukungan terhadap Soekarno semakin menurun, terutama setelah ia gagal dalam mengendalikan politik dan ekonomi. Soeharto membentuk pemerintahan yang kuat, didukung oleh militer dan teknokrat. Media dikontrol, oposisi dibungkam, dan rakyat mulai merasakan stabilitas yang penuh gejolak. Soeharto tampil sebagai sosok penyelamat bangsa meski ia sedang mengokohkan pribadi. Pada tahun 1967, MPRS mencabut kekuasaan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian, pada tahun 1968, Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan dilantiknya Soeharto sebagai presiden, maka secara resmi dimulainya era Orde Baru, yang dimana fokus pemerintahan utamanya adalah stabilitas politik, pengembangan ekonomi, dan modernisasi. Soeharto membuka pintu bagi investor asing bekerja sama dengan negara-negara barat dan mengundang para teknokrat untuk mengatur kebijakan ekonomi, yang dimana hasilnya inflasi berhasil ditekan, dan infrastruktur berjalan, dan penumbuhan ekonomi yang meningkat. Namun, pemerintahan hanya terpusat pada Soeharto. Pemilu hanya menjadi formalitas, dengan Golkar selalu menang telak. Militer memainkan peran sebagai pemerintahan, dan kebebasan rakyat dibatasi. Era Orde Baru ini hanya bertahan selama 32 tahun dan berakhir pada 1988 karena krisis ekonomi dan gerakan reformasi. Adapun warisan yang ditinggalkan dari era ini yaitu penumbuhan dan stabilitas. Selain itu ada juga korupsi, nepotisme, dan pelanggaran HAM. Dampak positif dan negatif. Orde Baru membawa pembangunan besar, seperti ekonomi tumbuh, infrastruktur yang dibangun, rakyat masih merasakan stabilitas. Namun ada sisi gelap, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN yang masih merajalela. Kebebasan berpendapat yang ditekan, oposisi politik yang dibungkam. Ketidakpuasan rakyat akhirnya memuncak pada tahun 1998, yang dimana mereka memaksa Soeharto untuk mundur. Pergantian kekuasaan ini menunjukkan bahwa stabilitas tanpa demokrasi hanya melahirkan ketidakpuasan. Kemudian pergantian kekuasaan ini mengajarkan kita bahwa stabilitas dan demokrasi harus berjalan dengan beriringan. Sejarah adalah guru terbaik. Dari masa lalu, kita harus membangun masa depan yang lebih adil dan demokratis. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga video ini menambah wawasan dan mengingatkan kita untuk tidak melupakan sejarah. Anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 toan toan ting toan tình mình tình tan tan tan.
Ngomong dong. Halo guys. Hebohnya. Nggak ada tanya ini. Presiden Soekarno merupakan tokoh karismatik. Pada malam Menyaksikan video kami 140. Ya Allah.